Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023. Kita akan membahas saham-saham yang secara teknikal dan bandarmologi ini sangat menarik dan ternyata sedang diakumulasi besar ya guys ya. Ini ada beberapa sektor, ada sektor properti dan telekomunikasi juga. Tapi kita akan sedikit menyoroti untuk saham di sektor EBT dan beberapa saham lainnya yang ternyata ini tergiur gitu guys ya untuk masuk ke dalam sektor energi baru terbarukan atau EBT dan kendaraan listrik. Yang pertama akan kita bahas adalah saham Indika Energy, guys ya. Setelah kemarin melakukan aksi korporasi ya untuk Indi ini menjual anak usaha di sektor batubaranya ke PT Petrindo milik Pak Prayogo Pangestu ya dengan kode saham cuan. Nah, berarti Indika Energy ini sedang punya dana segar. Kita akan lihat ya, divestasi Indi yang dilakukan ini ternyata masih sejalan ya dengan fokus perusahaan yang mengurangi porsi usaha batubaranya dan akan memfokuskan bisnisnya ke sektor lain seperti energi baru terbarukan dan kendaraan listrik. Nah, jadi untuk bisnis di energi baru terbarukan dan juga kendaraan listrik ini kan saya rasa baru permulaan ya guys ya. Jadi ya memang sering dibicarakan tapi belum terlalu hype lah ya. Karena memang ini baru awal atau baru start. Saya rasa kapan sektor EBT dan kendaraan listrik ini akan booming terutama untuk kendaraan listrik ya. Saya rasa kalau misalkan harga minyak nantinya itu sudah kemahalan. Nah, baru kendaraan listrik ini akan banyak diminati. Apalagi untuk kendaraan-kendaraan yang sedang terkena sentimen negatif ya seperti rangka yang keropos katanya ya, itu bisa saja nantinya tergantikan oleh kendaraan listrik kalau misalkan harga minyak atau BBM-nya itu naiknya uh, terlalu tinggi gitu guys ya. Dan sebenarnya bukan hanya Indi ya guys ya yang masuk ke dalam sektor EBT. Ternyata ada beberapa saham lainnya kita akan bacakan ya guys ya. Yang pertama adalah saham Meta. Meta ini juga katanya akan menggarap proyek EBT. Lalu ada Sema. Sema juga baru mendapatkan sertifikasi ya guys ya dalam produksinya membuat panel surya. Nah, ini kan berita-berita mengenai EBT ini berarti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ternyata tertarik gitu guys ya untuk mengembangkan bisnisnya ke sektor EBT. Oke guys, kita akan lanjut melihat Indika Energy ya untuk saham-saham di sektor batubara ya termasuk Indika Energy ini sebenarnya di hari ini pada turun guys ya kecuali BSSR. BSSR juga naiknya tipis guys ya 0,25%. KKGI masih stagnan, MBAP naik tipis. Nah, jadi kebanyakan memang untuk saham-saham di sektor batubara itu turun gitu guys. Penurunan yang terjadi di saham sektor batubara ini memang karena harga acuan batubaranya yang sedang turun juga. Tapi untuk kita ini kita tunggu sunset ya guys ya. Nah, penurunan yang terjadi di sektor batubara ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Nanti akan kita bahas di video lainnya. Oke guys, kita akan coba fokus melihat Indika Energy ya guys ya. Jadi sama seperti Harum, kalau misal kita lihat Harum berarti nggak bisa kita lihat dia saham batubara lagi. Karena sudah 50-50 nih, dia adalah saham nikel juga gitu. Nantinya sama juga ya Indika Energy ini juga kita nggak bisa lihat dia sebagai saham pure batubara. Tapi Indika Energy juga sudah merambah nantinya ke sektor EBT dan juga kendaraan listrik. Gitu guys ya, untuk hari ini ya kita lihat penurunan yang terjadi di saham Indika Energy ini turun 3,26% guys ya ke level 2080. Openingnya di 2130 ya jadi turun. Ada distribusi hari ini kalau misal kita lihat candle memang merah ya guys ya. Nah di sini tapi kalau misal kita lihat bandarmologi ini memang ada akumulasi guys, terutama dari broker asing yaitu YU ya guys ya. Beli 19.000 lot, sedangkan untuk top sellernya BB 6 hanya jualan 6.000 lot saja. Kak, kenapa kok candlenya bisa merah? Yang pertama yang menyebabkan candlenya hari ini merah dan turun itu karena um, distribusinya itu terjadi dari awal sesi sampai hampir di akhir sesi. Sementara YU ini dia lebih ke menadah barang gitu guys ya. Jadi tidak HK lah ya. Jadi hanya nampung barang dan ini akumulasi hari ini yang terjadi oleh YU ini 19.000 lot ya guys ya. Jadi masih masuk kategori big accumulation atau sedang diakumulasi secara lumayan cukup besar ya akumulasinya. Kita lihat MACD ini ada dead cross sebenarnya ya, tapi kita akan lihat besok untuk Indika Energy ini
Kalau misalkan masih turun ya berarti YU-nya ini masih akumulasi guys ya. Dia pengennya akumulasi di bawah. Jadi ketika harga sahamnya turun itu dibiarin aja. Tapi kalau misalkan mau markup harga atau mau menaikkan harga itu biasanya di HK ya guys ya. Oke, lalu kita lihat stokastik RSI juga masih mengarah ke atas ya. Untuk Indika Energi ini kita tunggu reversalnya ya sebenarnya. Tapi kalau misal dari Bandarmologi ini memang sudah menarik. Jadi teman-teman harus pantau ya saham Indika Energi ini. Kalau misalkan dia ada pantulan kembali ya di area support di level 2000-an. Nah, kalau misal bisa mantul di area 2000-an ya sampai 1900-an, ini berarti akumulasi dari YEW ini sudah cukup banyak barangnya gitu guys ya. Jadi cukup menarik untuk Indika Energi kita pantau. Kita akan lanjut melihat saham di sektor EBIT yaitu Pertamina Geothermal Energy atau PGEO ya guys ya. Untuk saham PGEO dan juga BRPT hari ini sebenarnya ada naik ya guys ya. Tapi kita fokus ke PGEO karena kenaikannya ini sangat menarik ya. BRPT juga sebenarnya menarik, tapi sideways di sesi 2. Kita lihat untuk PGEO hari ini naik 4,67% ya setelah kemarin turun lumayan cukup dalam. Kemarin turun 7% plus 3%-an ya guys ya. Kemarin turun di tanggal 26 dan juga 29. Jadi sudah mulai diakumulasi kembali ya guys ya untuk Pertamina Geothermal ini di 2 hari terakhir ya, tanggal 2 kemarin dan juga hari ini tanggal 3. Kita melihat ya untuk stokastik RSI-nya ini sudah ada crossing juga, jadi kita lihat apakah akan lanjut naik untuk Pertamina Geothermal ini dan melanjutkan fase uptrendnya, karena ini secara garis besar ini masih uptrend guys ya. Untuk MA 10-nya ini masih berada di atas MA 20 gitu. Jadi ini sebenarnya masih uptrend meskipun kemarin ada penurunan ya 7 dan 3%-an. Kita lihat dari Bandarmologinya pun di sini memang ada akumulasi yang cukup besar dari broker ZP guys ya. ZP ini akumulasi 138.000 lot. Sedangkan top sellernya ini LG jualan 41.000 lot aja. Jadi secara top buyer dan top seller di sini top buyernya menang ya guys ya. ZP-nya ini akumulasi banyak gitu. Jadi saya rasa untuk Pertamina Geothermal ya dan juga Barito Pacific ini masih akan bisa melanjutkan fase uptrendnya. Sementara untuk BRPT sendiri memang anak usahanya yaitu brand ini sedang melakukan IPO ya guys ya. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya ya. Kita akan bahas SMRA guys ya. SMRA ini kita lihat ya sudah 3 hari diakumulasi. Tanggal 29 September ada candle Doji Star dan lanjut naik ya guys ya. Dan ini sudah terkonfirmasi dia bisa break di area MA 10-nya guys ya. Jadi kita tinggal menunggu aja untuk kenaikan dari SMRA. Ini tanda-tanda reversalnya sudah ada. MACD juga sudah golden cross guys ya. Nah, ini banyak sekali indikator yang apa ya? Yang memastikan bahwa SMRA ini akan naik lagi gitu. Lalu dari stokastik RSI juga sudah mengarah ke atas. Ya belum ada tanda-tanda overbought, jadi kemungkinan besarnya masih akan lanjut naik ya. Tapi ini memang untuk hari ini sempat naik tinggi tapi kembali turun ya. Jadi naiknya cukup tipis 0,85% di penutupan di level 590. Yang akumulasi SMRA hari ini ada broker CC guys ya. 247.000 lot untuk pembeliannya. Sedangkan yang distribusi ini ada KK 144.000 lot. Ya, jadi cukup menarik ya untuk SMRA dan saham-saham di sektor properti ini juga saya rasa sudah mulai akan aktif lagi ya setelah di beberapa bulan ke belakang cukup ada kenaikan ya untuk saham-saham sektor properti dan ini juga sudah semakin menarik untuk SMRA. Nanti kita akan pantau juga ya beberapa saham properti ya seperti Demas mungkin akan bagi dividen lagi, lalu seperti BSDE gitu ya, Pewon dan lain-lain. Jadi untuk SMRA kita akan pantau terus kalau misalnya besok dia bisa break di support MA di MA 20-nya. Nah, ini akan reversalnya akan lebih jelas lagi gitu guys ya. Kita akan lanjut ke saham XL yaitu XCL. Ternyata sudah 4 hari ada akumulasi guys ya. Meskipun memang secara candle ini dia ekornya cukup panjang ya, tapi opennya ini selalu naik guys. Opennya selalu naik. Hari ini naik 1,24%.
dengan akumulasi yang cukup menarik ya, meskipun lebih rendah volumenya daripada yang kemarin. Tapi kita lihat di sini untuk bandarmologinya. Ini ada akumulasi cukup besar ya, 27.000 lot. Untuk top buyer-nya ada AK 27.000 lot, sedangkan top seller ada YU ya, distribusi 7.000 lot aja. Jadi memang akumulasi di saham XCL ini lumayan cukup oke. Kita lihat dari MACD juga sudah ada golden cross, stochastic RSI naik, dan belum ada overbought. Jadi secara indikator dan volume ini cukup menarik, dari bandarmologinya juga cukup oke ya guys ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara chartnya, memang XCL ini dia sedang sideways di area atas. Setelah adanya kenaikan ya dari bulan Agustus lalu, bahkan dari Juli pun sudah naik. Nah, ini sedang sideways di atas. Jadi kalau misalkan XCL ini dia bisa diakumulasi lagi di hari besok, saya rasa dia akan bisa melanjutkan kenaikannya. Strategi yang bisa dipakai ya untuk saham-saham yang sedang sideways di area atas ini, kita bisa melakukan swing trading ya. Atau kalau misalkan sahamnya naik seperti ini bisa kita lakukan trend following. Jadi tetap ya perhatikan akumulasi dan distribusinya agar teman-teman ini yakin kalau misalkan nanti misalkan dibawa turun dulu, nah teman-teman yakin untuk ngehold kalau misalkan masih diakumulasi atau distribusinya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi untuk saham-saham yang kita bahas memang minimal ya fundamentalnya cukup oke gitu guys ya, agar nantinya kalau misalkan dia turun masih ada kesempatan untuk hold dan averaging down. Nah, kalau misalnya dia sudah naik ya berarti teman-teman tinggal TP aja gitu guys ya. Kita usahakan ya untuk saham-sahamnya ini nggak saham yang gorengan, karena kalau saham gorengan itu memang kalau nggak CL itu kita nggak aman guys ya. Ketika dia turun misalkan ya, ini misalkan SMRA ini misalkan ketika dia turun 3 hari berturut-turut ya, seperti di tanggal 25 September, 26 dan 27 September. Ketika dia turun seperti ini kan kita wajib untuk cut loss. Kenapa? Ya karena secara fundamental tidak memungkinkan untuk di hold gitu guys ya, dividennya mungkin nggak bagi, nggak ada gitu ya, nggak ada dividen. Dari segi net income juga memang perusahaannya merugi ya, minus. Nah, gitu-gitu kan kita nggak bisa ya untuk memaksakan untuk menghold saham gorengan. Otomatis mau nggak mau kita harus cut loss ya. Kadang ada juga yang ketika dia turun, misalkan nih turun 1,67%. Nah, ketika turun 2% dia pasang stop loss ya, mau nggak mau harus cut loss gitu guys ya. Tapi berbeda dengan saham-saham yang memiliki fundamental yang cukup bagus, ketika dia turun ini sebenarnya masih ada kesempatan untuk kita melakukan averaging down gitu guys ya. Oke guys, jadi hasil screening kita ya pada malam hari ini sebenarnya ada beberapa saham lagi ya guys ya. Dan setiap penurunan yang terjadi di IHSG, ini sebenarnya ada banyak sekali peluang ya. Dan ada banyak saham yang naik ketika banyak juga yang turun. Sebenarnya seperti itu. Oke guys, semoga bermanfaat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.